teman-teman semua, kalian bisa berpartisipasi mendukung live ini dan pewartaan yang kita lakukan pada sore hari ini. Cukup dengan cara 0857. Kalian bisa bantu tap-tap layar teman-teman. Kita kencangkan tap-tap layar sampai ke angka 3,6K tap-tap layar dulu. Dan Jackson minta tolong teman-teman bisa berpartisipasi untuk mengirimkan love orange. Karena satu love orange kalian itu berguna untuk memperbaiki algoritma TikTok saya pada saat melaksanakan live streaming teman-teman. Dan jangan lupa kalian bisa bantu untuk posting ulang live ini. Caranya adalah di depan layar kalian paling bawah pojok sebelah kanan itu kan ada tanda panah tuh. Kalian bisa klik tanda panah itu, nanti akan diarahkan oleh TikTok untuk merepost live ini atau posting ulang live ini. Dan kalian bisa share live ini kepada teman-teman kalian, kepada kerabat-kerabat terdekat kalian, kepada teman-teman yang ada di Malaysia. Share live ini sebanyak-banyak mungkin. Kepada teman-teman yang ada di Indonesia, kalian bisa share live ini sebanyak-banyak mungkin. Dan saya menginginkan bahwasannya ada orang Islam yang mau berdialog dengan saya secara baik. Secara baik maksudnya apa? Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Diskusi dengan baik. Ketika Anda berbicara, saya akan diam. Nah, ketika saya berbicara, Anda juga harus diam. Jangan kita itu mengikuti seperti Lolo Channel ini. Ustadz yang giginya hitam satu ini. Nah, orang seperti dia ini teman-teman tidak layak kita ajak diskusi. Karena setiap kita berdiskusi dengan dia, dia selalu saja tidak tenang, marah-marah. Bang Ignatia, terima kasih banyak Bang Ignatia atas love orange-nya. Teman-teman bantu tap-tap layar dulu teman-teman, ini masih 1,6K teman-teman. Kalian bisa klik tap-tap layar dulu, kalian klik layarnya sampai kita naikkan ke angka 2,3K tap-tap layar. Terima kasih Kak IST, terima kasih Kakak, Shalom. CMI selamat bergabung, Shalom teman-teman semua. Seperti biasa ya, karena tujuan saya datang ke TikTok ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperkenalkan dan mempertanggungjawabkan iman kekristenan berdasarkan ajaran gereja Katolik. Karena berdasarkan Katekismus Gereja Katolik nomor 900 bahwa umat beriman setelah menerima rahmat baptisan dan rahmat krisma dalam sakramen, diberikan tugas dan tanggung jawab oleh gereja untuk diutus mewartakan Injil dan menyampaikan kabar sukacita. Jadi maka daripada itu teman-teman, kalian bisa berpartisipasi, kita bekerja sama, tidak untuk kepentingan diri kita tetapi kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Zeo, daripada kamu typing saja di bawah, mendingan kamu naik. Jangan seperti orang loser. Kamu tahu loser nggak? Pecundang. Coba kita undang dulu Zeo ini. Zeo, kalau kamu ingin bertanya atau ingin membuat sebuah pernyataan, tak perlulah di bawah. Betul tidak teman-teman? Lebih baik kamu bertanya saja kepada saya. Jackson, apakah benar bahwa Maria itu menyembah anaknya? Nah, silakan. Amy, terima kasih. Jackson, apakah benar bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa? Silakan naik. Jangan cuma typing di bawah. Coba. Kita naikkan dulu. Salve juga, Ibunda Tabita. Kita naikkan dulu penonton kita yang pertama, Lamina Yamal. Ya, Lamina Yamal, selamat sore, Lamianal menjelang. Selamat sore. Apakah Anda seorang Muslim? Iya. Silahkan open kamera terlebih dahulu dan jelaskan apa urgensi dan tujuan Anda datang ke Komal saya, seorang pewarta dari Kristen yang sangat ditakuti oleh kadrun manapun. Silakan. Tapi saya punya Kameranya dibuka dulu, Lamina Yamal. Apakah Anda bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Ekon baru aku punya, ndak boleh buka kamera pula. Ekon baru. Oke, tidak apa-apa teman-teman. Kita berikan dia dispensasi saja. Ya, Lamina Yamal. Apakah Anda seorang Muslim? Iya. Oke.
Apa yang Anda ingin tanyakan kepada saya seorang Kristiani ini? Oh, eh, kita bilang Yesus itu Allah, ya kah? Bukan saya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, kitab suci sendiri, Bible Kitab kami suci. sendiri, Alkitab Oh, kami sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allahu Akbar. Yesus tuh manusia kah? Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Yesus ini adalah pribadi Allah, pribadi ilahi yang memiliki dua hakikat. Hakikat Oh, ilahi dan hakikat insani. Ketika berbicara itu. tentang hakikat itu berbicara tentang keadaan Kristus ini. Bagaimana cara Hmm, membuktikan bahwa Yesus adalah ilahi? Yohanes 10 ayat 30. Yesus mengatakan, Ana wal abu wahidun. Aku dan Bapa adalah wahid. Bukankah kata wahid di dalam kitab suci itu hanya diberikan kepada Allah? Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah wahid, aku dan Bapa adalah Esa, itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. itu Yesus tuh yang di tiang salib tuh kah? Yesus itu adalah pribadi Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, dia benar-benar menjadi Mesias yang menderita tersalib di atas kayu salib. Benar-benar mati dan benar-benar bangkit seperti yang telah dia nubuatkan di dalam kitab Markus bab 3. Sebab anak manusia harus berada di dalam perut bumi selama 3 hari. Sama dengan Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Jadi yang disalib itu siapa? Yesus kah? Yang disalib tadi kan saya sudah jelaskan kepada Anda Yesus Kristus. Yesus mengatakan seperti itu. Sebab anak manusia akan dibawa oleh tua-tua Yahudi. Dia akan kemudian dihakimi. Akan benar-benar menderita, mati, dan bangkit dari kematiannya. Yesus telah menubuatkan bahwa dia akan menderita di atas kayu salib jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Maka saudara ketika bertanya kepada saya, siapa yang tergantung di atas kayu salib? Yesus yang adalah manusia dan adalah Allah. Makanya tadi kan saya sudah bawakan ayatnya kepada Anda. Allah yang disalib. Yesus itu adalah pribadi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia merasakan penderitaan, merasakan kesakitan, Ibrani 4 ayat 15. Dan melalui penderitaannya itu mendatangkan keselamatan kepada setiap umat manusia. Yesaya bab 53 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Eh, Allah itu Tuhan itu pandai sakit kah? Pandai menangis kah? Apakah? Yesus Kristus dalam keilahiannya tidak akan pernah merasakan seluruh kelemahan-kelemahan manusia. Sebab dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yesus itu adalah Allah yang omnipoten, Allah yang omnipresent, Allah yang maha kuasa. Maka ketika dia merasakan semua kelemahan-kelemahan manusia, seperti Ibrani 4 ayat 15 tadi, seperti Roma 9 ayat 5, kelemahan-kelemahan manusia itu dirasakan oleh Yesus dalam kemanusiaannya, bukan Oke. keilahiannya. Adakah Tuhan itu pandai lahir? Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Menggenapi nubuat di dalam Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu seorang perawan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu akan disebut sebagai Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Jadi ribuan tahun, ratusan tahun sebelum Yesus itu dilahirkan sebagai manusia, Yesus itu telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam kitabnya bahwa Allahu Akbar itu akan berinkarnasi menjadi manusia. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Makanya tadi ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Yesus itu adalah Allah? Saya tegas mengatakan Yesus adalah Allah. Bagaimana mungkin Yesus bisa disebut sebagai Allah? Yohanes 10 ayat 30.
ana wal abi wahidun, katanya Yesus. Aku dan Bapa adalah wahid. Coba sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam agama Islam yang wahid itu siapa? Apa itu? Yang wahid. Ah, Wahid itu satu kan? ya, siapa di dalam Al-Qur'an? Allah lah, Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa, ana wal abi wahidun. Aku dan Bapa adalah wahid. Wahid sebagai apa di situ? Sebagai Allah yang Maha Itu Kuasa. Nabi Isa. Kami orang Kristen Kalau tidak kami pernah tidak panggil, mengenal Nabi Isa, saudara-saudara. kalau kami tidak panggil Yesus, Saudara, kami panggil Nabi Isa. saudara, Hmm? orang Kristen tidak pernah meyakini bahwa Isa itu adalah sama dengan Yesus. Ya, karena menurut kekristenan Isa itu tidak pernah ada, bahkan bukanlah seorang nabi. Jikalau Anda percaya bahwa Isa adalah nabi, itu hak Anda sebagai seorang muslim. Tapi kalau kita mau menguji secara akademis, kita mau menguji secara data, kita mau menguji secara bukti-bukti arkeologi yang dikonfirmasi oleh tulisan-tulisan kuno di abad pertama, nama Isa itu tidak pernah disebutkan, pernah eksis, saudara. Loh, saya tidak pernah bohong. Saya selalu membuka ruang kepada teman-teman Islam untuk membuktikan kepada saya, saudara, bahwa Isa itu dapat dibuktikan eksistensi dan keberadaannya secara historikal sejarah dengan bukti-bukti arkeologi, misalkan tulisan-tulisan kuno di abad pertama. Betul tidak, Ko Henry? Betul tidak, Kakak Berbaik? Kalau pribadi, sebentar. Kalau pribadi Yesus Al-Masih, pribadi Yesua Hamasiah, pribadi Yesus Kristus itu bisa dibuktikan oleh bukti-bukti sejarah, catatan-catatan kuno di abad pertama yang mengkonfirmasi bahwa pribadi Yesus Kristus itu benar-benar ada, benar-benar disalib, benar-benar mati, benar-benar menderita, dan benar-benar bangkit dari kematian. Dan kami bisa membuktikan kepada saudara di luar kitab suci kami. Misalkan catatan Flavius Josephus di dalam karyanya Antiquities of the Jews, bab ketiga, halaman yang ketiga, mengkonfirmasi bahwa Yesus benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Kemudian surat yang ditulis oleh Pontius Pilatus tentang penyaliban yang diberlakukan kepada Yesus di luar sumber kitab suci kami mengkonfirmasi dan memverifikasi bahwa Yesus itu tokoh nyata. Nah sekarang begini. Bolehkah kau buka kau punya muka? Sebentar. Kau punya atau kacamata? Sebentar. Sekarang begini. Kalau Isa, dengarin. Kalau Isa adalah tokoh nyata yang benar-benar eksis, menurut kepercayaan Anda sebagai seorang muslim, kita hargain itu. Betul tidak, teman-teman? Tapi kalau kita mau membuktikan berdasarkan kajian-kajian yang sifatnya akademis, misalkan bukti-bukti arkeologi di abad pertama, tulisan-tulisan kuno, tidak ada satupun sejarah di abad pertama yang pernah menuliskan atau menceritakan tentang Isa itu eksis. Tidak ada. Anda buktikan kepada saya, coba. Buktikan dan tunjukkan kepada saya bahwasannya ada tulisan-tulisan kuno yang menceritakan sosok yang bernama Isa yang tidak disalib namun diangkat Allah ke langit. Coba Anda tunjukkan kepada saya di luar Al-Quran. Anda tidak akan pernah mendapati dan menemukan itu. Mau tanya lagi boleh? Terima kasih Kak Este. Ya teman-teman, selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia teman-teman. Ya, selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mengajak kalian di momentum yang berbahagia ini, berikan dan serahkanlah dirimu, dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 32. Kau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapakah kebenaran itu? Apakah Muhammad? Bukan Muhammad. Bukan Islam. Kemerdekaan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus dan gerejanya. Boleh tanya lagi kan? Silakan. Kita punya kitab apa? Oke, kitab suci kami itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Terima kasih banyak Ko Henry. Ko Hendrik, terima kasih. Ya, kitab sucinya orang Kristen itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu terdiri dari 46 kitab. Dari kitab Musa yang biasanya kita sebut sebagai kitab Pentateuch.
4 kitab yang ditulis oleh Musa, kemudian terdiri dari beberapa kitab termasuk kitab daripada kitab Deuterokanonika, Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani kuno. Dengerin. Yang ditulis di dalam bahasa Ibrani kuno yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 70 tua-tua Yahudi, ya kan? Di dalam teks misalkan kanon Septuaginta, ya, di abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian terdiri dari kitab Perjanjian Baru 27 kitab yang kemudian ditulis di dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Kitab sucinya orang Kristen itu benar-benar ada. Kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, kitab yang ditulis oleh Daud, kitab yang ditulis oleh Salomo, kitab yang ditulis oleh para rasul. Lengkaplah kitab sucinya orang Kristen dengan jumlahnya 73 kitab. Nah, makanya tadi ketika Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Yohanes 1 ayat 1, fil badi al kalimatu wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatu Allah. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Yesus tadi disebutkan sebagai Allah di ayat 1 tadi. Kemudian tadi saya bawakan Anda Yohanes 10 ayat 30, ana wal abi wahidun, katanya Yesus. Aku dan Bapa adalah wahid. Anda tadi mengakui sebagai seorang muslim. Kata wahid itu di dalam Al-Quran hanya diberikan kepada Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah wahid, berarti Yesus adalah Allah. Oke, jikalau tidak ada suaranya lagi, kita turunkan. Ya, kita naikkan teman-teman bantu tap-tap layar teman-teman ya, bantu tap-tap layar, bantu love orange teman-teman, bantu love orange. Kita naikkan tap-tap layar dulu sampai 20k supaya aman teman-teman. Jangan lupa bantu posting ulang dan mengirimkan love orange. Love orange itu tidak memperkaya saya teman-teman, tetapi memang algoritma TikTok menganjurkan agar ada kontribusi dari penonton. Thank you Bang Crusader. Selamat bergabung ya Ko Henry, kemudian teman-teman semua ya. Oke. Kita naikkan penonton berikutnya, Taurus. Selamat sore menjelang malam Taurus. Taurus. Oke, tidak ada suaranya, kita turunkan. Saya masih membuka ruang kepada teman-teman muslim yang ingin berdialog dengan saya secara akademis. Saya persilahkan kepada ustadz-ustadz kondang. Saya persilahkan kepada apologet-apologet yang mengaku sebagai apologet Islam. Saya mempersilahkan ada ustadz-ustadz kiai atau guru-guru di pesantren untuk berdialog dengan saya. Buktikan bahwa saya itu tidak benar berdasarkan iman saya. Nah, kita naikkan penonton berikutnya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Statement lo dipatahkan oleh Quran surah Al-Ikhlas. Silakan buktikan. Buktikan Quran surah Al-Ikhlas mampu mematahkan statement dan iman saya sebagai seorang Kristiani. Buktikan. Yang penting tetap dengan adab ya, tetap dengan adab. Kita diskusinya santai, tak perlu saling menghujat. Oke, Lolo Channel, silakan open kamera Lolo Channel. Lolo. Halo, brother. Gimana kabarmu? Ustadz ini lagi. Oke, Tat, tadi kenapa naik ke sini, Tat? tidak. Saya mau memperlihatkan kalau kau itu memang hewan yang menyerupai manusia tidak pakai akal. Kenapa mulutnya Ustadz selalu seperti ini? Saya bisa buktikan. Mau saya buktikan? Silakan. Oke. Kau tadi bilang Isa bukanlah Yesus. Betul? Betul, Isa itu bukanlah Yesus. Oke. Apakah Yesus adalah Yesua? Yesus Kristus adalah pribadi daripada Yesua Hamasia yang benar-benar disalib. Yesus adalah Yesua? Yesua yang mana dulu? Yesua. Kau tahu nggak Yesua yang mana dulu? Yesua yang mana dulu? Yesua dari orang Yahudi. Di zamannya Tuhan Yesus ada 2 orang yang bernama Yesua. Ada 2 orang yang bernama Yesua. Yesua yang mana? Yesus ini dari mana? Siapa tanya?
Loh, Orang mana di Yesus ini? zamannya Tuhan Yesus ada Saya orang tanya, Yahudi yang Yesus namanya ini, Yesua itu banyak. Yesua yang mana oke, dulu? oke. Kau bilang dua. Yesus ini orang mana? Ya Yesus yang mana dulu? Yang ini, yang kau tulis ini yang saya tanya. Nah, Yesus ini orang mana? jikalau Yesus Kristus anaknya Bunda Maria yang adalah Allah ini orang Yahudi Orang dari suku Yehuda. Yehuda. Ada ndak yang pernah memanggil dia Yesus di zamannya? Pernah Ada. dalam bahasa Ibrani disebut Ada. sebagai Yesua Hamashiach. Masalahnya Itu buktinya apa? kau longor. Loh, kamu yang longor nggak nyambung Berarti ini. Yesus ini fiktif. Karena tidak ada Yesus orang Yahudi bernama Yesus. Nih pakai otak. Orang gila kau. Yesus Kristus Saya itu bisa translasi dari membuktikan Yesua dengan Hamashiach. apa yang saya Ini pernah omongkan belajar bahwa kamu translasi hanyalah hewan. Lolo, Ya. pernah belajar translasi bahasa nggak? Pembendaharan huruf di bahasa Indonesia Saya itu nggak sama dengan bahasa Ibrani, Lolo. Memang Kita Lolo. mute kau. Kerjamu cuma Loh, kamu mute. Kalau bertanya otakmu Yesus yang sudah mana? ketahuan, mute kau. Kau cuma bisa Apa sih? mute kau. Apa alasan Makanya Anda bilang, mengatakan kalau fiktif? ngomong sama kau itu orang gila. Sama aja kita ngomong sama orang gila. Takut. Yesus Takut. adalah fiktif. Saya bisa buktikan. Silakan buktikan. Buktikan ke saya Tunjukkan datanya. ada orang Yahudi yang pernah disebut Yesus. Ya Yesus Buktikan ke Kristus. saya. Yesus Kristus. Siapa yang punya nama Yesus Kristus ini orang Yahudi? Siapa? Ya Di mana? pribadi Yesus Kristus Buktikan. ini. Buktikan. Saya Yesus tunjukkan ini Anda. dari Saya mana? tunjukkan Anda. Kita buktikan. Yesus Kita ini buktikan. dari mana? Kalau saya buktikan Anda jangan lari ya. Jangan Nah. lari Anda. Oke. Kita buka catatan sejarah teman-teman ya. Oke. Kita buka. Kalau Ya. kalau kau Buka. menulis Kalau membuka saya dengan bisa membuktikan bahasa Anda jangan bahasa lari. bahasa Indonesia, Kalau kau saya bisa buktikan dalam membuktikan bahasa Anda jangan Indonesia, lari. Awas Anda lari. saya tidak lari. Jangan lari Anda. Karena tidak mungkin ada Buka. orang Yahudi disebut Yesus. Kita buka. Yang Kita buka. ada Yesua. Kita buka. Bukti historis Yesus Kristus dari tulisan non-Kristen yang kuno. Itu- Kita buka. Tenang, itu tenang bahas- mulutmu. Tenang. Iya, Tenang mulutmu, Ustaz. Tadi kamu minta buktinya, saya tunjukkan kamu buktinya. Kamu jangan ngomong kamu. Perhatikan. Catatan sejarah dari Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi. Sejarawan Yahudi berketurunan Romawi. Ya. Dia punya dua darah, orang Yahudi dan orang Romawi. Penulis non-Kristen pertama yang menyebutkan Yesus itu ialah Flavius. Diam dulu itu mulutmu. bahasa Diam dulu mulutmu, saya masih bahasa ngomong. Indonesia, Saya Blon. masih ngomong, diam. Itu bahasa Indonesia, Blon. Dah, turun kau. Kau kalau cuman congor doang turun di bawah kamu. Makanya saya bilang, suruh ustadz yang punya ilmu untuk naik ke sini berdialog dengan saya, ya. Yang tenang, jangan ngamuk-ngamuk kejang-kejang kesurupan, bibir pecah-pecah sariawan kamu. Kamu tadi minta datanya, saya tunjukkan datanya, kenapa kamu kepanikan kamu? Makanya begitu teman-teman Islam, berdialoglah dengan baik. Tak perlulah kamu kejang-kejang menggunakan bahasa-bahasa kasar. Masa seorang ustadz mulutnya seperti itu? Betul nggak teman-teman? Memalukan kalau ada ustadz mulutnya seperti itu. Nah, kita naikkan lagi yang lain. Silakan teman-teman Islam yang mau berdialog dengan saya boleh. Yang penting tetap dengan adab. Ketika Anda bertanya, biarkan saya menyelesaikan jawaban saya dulu. Ya, teman-teman Islam, kalian jangan kepanikan kalau saya itu bisa membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar ada di luar sumber kitab suci. Makanya tadi saya katakan kepada Anda, Yesus Kristus itu dapat dibuktikan kebenaran bahwa dia adalah tokoh yang nyata di luar kitab suci kami. Betul tidak teman-teman? Makanya tadi saya katakan, kalau Anda mengatakan Yesus Kristus yang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia adalah tokoh fiktif, buktikan datanya mana. Ya kan? Standar yang sama. Saya akan bertanya kepada Anda, jikalau Isa alaihissalam ini adalah benar-benar tokoh yang nyata, tunjukkan kepada saya di luar sumber Al-Quran dan hadis, ya, bahwasannya Isa al-Masih itu benar-benar ada secara akademis. Tunjukkan kepada saya.
bukti-bukti dengan tulisan-tulisan kuno di abad pertama. Tetapi tidak ada satupun umat Islam yang bisa membuktikan kepada saya bahwa Isa itu benar-benar tokoh yang nyata. Ya, silakan. Yang penting kalau naik itu Ustadz, ini Ustadz Lolo ini kenapa ya mulutnya seperti itu teman-teman ya. Bikin malu Anda Ustadz kok mulutnya seperti itu. Jikalau saya berkata-kata kasar, bolehlah kamu itu kasar kepada saya. Betul tidak teman-teman? Tapi jikalau saya itu tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, bahasa-bahasa kebun binatang, janganlah Anda mengeluarkan bahasa-bahasa seperti itu. Teman-teman Islam, ketika Anda naik ke komalnya orang Kristen, Anda itu membawa nama baik diri Anda dan agama Anda. Jangan sampai karena perbuatan-perbuatan Anda seperti itu yang tidak pantas akan menciderai agama Anda dan akan menciderai nama baik dan reputasi diri Anda dan agama Anda. Ya, itulah resiko kalau mengikuti. Jangan. Oke. Kita naikkan tamu berikutnya, Saudara Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ali. Ya, halo Bang Jackson. Apakah Ali adalah seorang Muslim? Muslim. Silakan Bang Ali, di open kamera dulu, kameranya dibuka dulu, dan tujuan Anda datang ke komal saya seorang pewarta dari Kristen Katolik yang sangat ditakuti oleh Muslim manapun. Apa tujuan Anda datang ke sini, Bang? Silakan, Bang. Saya cuma nanya satu saja, Bang. Saya kan orang awam. Kameranya dibuka dulu, Pak. Bapak tadi bisa mendengarkan suara saya dengan baik tidak? Kameranya dibuka dulu. Setelah itu, apa yang Anda ingin tanyakan seputar kekristenan? Coba. Kalau tanya Anda on cam kan tidak apa-apa sih, Bang. Coba Saya sekarang saya cuma tanya, tanya yang saja. punya komal ini sebenarnya saya atau Anda? Ya kamu lah. Nah, saya yang punya komal, kenapa Anda yang ngatur-ngatur saya? Ya, Silakan open kamera. Oh, tidak bisa ini saya. Apa alasan Anda tidak bisa open kamera? Saya kan tidak diskusi dua arah, cuma tanya saja. Saya kan orang awam gitu loh. Datang ke komal saya itu wajib untuk open cam. Anda mau diskusi dua arah, Anda mau bertanya satu arah, silahkan open cam. Jadi Bang, gini Bang, Anda ini kan datang ke rumahnya orang. Jangan biasa ngatur-ngatur orang yang punya rumah. Jangan kebiasaan seperti itu. Contoh yang di luar negeri. Kalian itu ketika negara-negara mayoritas kalian itu sedang terjadi konflik, kalian pergi menjadi imigran di negara-negara Eropa yang notabene-nya itu mayoritas Kristen. Tetapi kalian itu kebanyakan tidak tahu diri, sudah dikasih susu, mintanya kopi. Silakan dibuka dulu kameranya. Dengar tidak, Pak? Pak? Pak Ali, ini kita harus apa lagi nih, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali? Berat Bang Ali ini. Oke, Bang Ali, demi keutuhan dan keamanan negara kita dan keberdaulatan komal saya dengan terpaksa dan berat hati menurunkan Anda. Oke, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Teman-teman, ini kita pindah saja, kira-kira gimana menurut Ko Henry, Bang Ignatia, Kak Son of Serafim, Son of Lucifer. Kemudian teman-teman semua, kita pindah akunannya dulu ya. Nggak apa ya. Ini akun saya ini masih dalam pembatasan teman-teman. Saya sengaja live-nya itu 30 menit dulu supaya dia aman dulu. Oke, Bang Hendrik. Oke, teman-teman,
kita pindah dulu teman-teman ya, karena ini sepertinya algoritmanya belum baik teman-teman. Oke, saya akan tetap menaikkan akun ini dan saya tetap akan mempersilahkan kepada saudara-saudari muslim untuk naik dan berdialog dengan saya. Oke. Terima kasih teman-teman. Pace ebene, viva Cristo Rey. Ya, kabar baik. Terima kasih banyak. Salve bang. Salve juga bang Kei. Salve, salve bang. Pace bene, sehat-sehat selalu bang ya. Semoga pekerjaannya selalu lancar dan rezekinya selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan. Ya teman-teman, kita kencangin tap-tap layar dulu teman-teman ya. Aduh, terima kasih banyak Bang Ki. Salam hormat bang. Terima kasih bang. Salam hormat, salam hormat. Obrigado ya, obrigado teman-teman. Teman-teman bisa bantu tap-tap layar dulu teman-teman. Kita kencangkan sampai ke 4,5k tap-tap layar dulu lah supaya aman ya. Kak Clara, terima kasih banyak ya Kak Clara. Kalian juga bisa bantu untuk posting ulang live ini teman-teman. Apakah bisa untuk diposting ulang teman-teman yang menonton live Jackson? Apakah akun live saya ini bisa diposting ulang ataupun bisa di-share? Kalau bisa, kalian bisa ketik 1 di bawah. Oh bisa, oke. Terima kasih banyak Bang Ke. Obrigado Bang. Terima kasih, thank you. Oke teman-teman. Oke. Kita kencangkan dulu teman-teman tap-tap layar. Kita sampaikan ke angka 2,5k tap-tap layar dulu teman-teman. Dan kemudian kalian bisa berpartisipasi untuk mendukung live saya, mendukung pelayanan dalam pewartaan yang saya lakukan di media sosial ini. Cukup dengan cara bantu tap-tap layar. Kalian bisa bantu untuk posting ulang live ini, bantu komentar yang positif, dan sebarkan live ini sebanyak-banyak mungkin pokoknya. Jikalau kalian punya kenalan ustadz-ustadz kondang yang memiliki ilmu, ya kan, kalian bisa share dan sebarkan live ini kepada beliau-beliau. Sebab itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kita dari Kristen ataupun dari Islam yang ingin naik bertanya berkaitan dengan iman kekristenan. Kak YST, terima kasih banyak Kak. Petang Jack, selamat petang juga Bang MBRE, selamat petang Bang, selamat petang. Shalom teman-teman semuanya, shalom. Ini nggak tahu teman-teman, belakangan hari ini akun saya itu gampang banget terkena pelanggaran. Ini sudah berapa kali terkena pelanggaran. Padahal saya ini teman-teman tidak pernah berkata kasar, menghujat ataupun mencaci maki agama orang, itu tidak pernah teman-teman. Tapi kenapa TikTok ini selalu memberikan peringatan dan pembatasan kepada saya? Apakah sebegitu menakutkannya Jackson the Forest ini? Salve Bang, salve juga. Selamat malam Jack, selamat malam Bang Tovan, selamat malam. Shalom teman-teman semua. Atau mungkin algoritmanya belum bisa naik dikarenakan orang masih banyak mengikuti perlombaan 17 Agustus ya. Bisa jadi juga ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kebetulan pada malam hari ini, aduh kok seperti ya, nyangkut bentar ya. Salve Jackson, salve juga ke Emira, salve. Shalom teman-teman semua ya. Ya, pada sore hari ini teman-teman, saya ingin mengucapkan kepada kita semua selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia teman-teman semua. Semoga semangat kemerdekaan itu tidak hanya tinggal dan diam dalam hati kita, tetapi kita bisa menumbuhkan dalam perbuatan nyata. Sebab kemerdekaan yang sejati itu terletak di dalam Yesus Kristus ya. Yohanes 8 ayat 32 dan Yohanes 14 ayat 6. Ini kenapa tenggorokan saya ini? Enggak, aku selalu story, nonton, nyimak dengan seksama. Terima kasih banyak Kak Taurus. Terima kasih jikalau Anda menonton dan menikmati live saya. Thank you CMI love orange-nya. Salve Jackson, happy Independent Day. Salve, terima kasih juga ya. Terima kasih teman-teman semua atas ucapannya ya. Semoga negara kita teman-teman kedepannya makin berdaulat, makin sejahtera, dan makin adil kepada setiap masyarakatnya, terutama kepada kita yang menjadi kaum minoritas yang selalu terdiskriminasi oleh oknum-oknum daripada teman-teman kita muslim.
Oke, teman-teman, kita masih membuka ruang ya kepada teman-teman kita yang ingin naik belajar berkaitan dengan iman kekristenan berdasarkan ajaran gereja Katolik. Nah, kebetulan kan beberapa hari yang lalu ya, khususnya minggu kemarin, kita itu kan sedang merayakan ataupun memperingati pesta di mana Santa Perawan Maria itu diangkat ke surga, teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman kita daripada Kristen yang mau bertanya dengan dogma yang kemudian telah ditegaskan oleh Paus Pius di dalam dokumennya. Boleh, silakan. Anda yakin bahwa Yesus adalah Allah? 1100% yakin. Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Yesus itu adalah Allah yang maha pengasih. Yesus itu adalah Allahu Akbar atau Allah yang maha besar. Ya, segala kemuliaan dan kemahakuasaan entitas Sang Pencipta itu dimiliki oleh Yesus sebagai Allah. Ya, dan Anda tidak bisa untuk menyangkal kebenaran ini. Teman-teman bisa bantu Love Orange, teman-teman ya. Jackson minta tolong teman-teman, satu orang bisa mengirimkan Love Orange dan satu orang bisa bekerja sama untuk posting ulang ya. Bang Joyful, terima kasih banyak. Kenapa ya tenggorokan saya, teman-teman? Waktu Yesus itu buang air kecil, itu kedagingan Yesus apa Allah? Itu kemanusiaannya Yesus. Kan saya selalu menjelaskan, seluruh kelemahan dan kekurangan yang dirasakan oleh manusia itu dirasakan oleh Yesus dalam kodrat manusianya. Lucu ya, padahal Al-Quran Isa itu utusan. Permasalahannya orang Kristen tidak pernah percaya dengan Isa. Isa siapa? Isa itu siapa? Coba teman-teman Islam naik deh. Coba Anda buktikan kepada saya bahwa Isa itu benar-benar ada. Coba. Kekristenan manapun dari ujung dunia sampai ke ujung barat pun tidak pernah mengakui bahwa Isa itu adalah nabi. Jangankan mengakui Isa sebagai nabi, eksistensinya Isa pun saja kami orang Kristen tidak pernah percaya. Ya karena eksistensi dan keberadaannya Isa ini kan tidak dapat dibuktikan berdasarkan kajian-kajian arkeologi ya, fakta sejarah di abad pertama. Thank you, Ko Henry. Jadi Anda mau memaksakan saya dan teman-teman Kristen untuk percaya dengan Isa ya. Kalau Anda percaya dengan Isa berdasarkan dogma agama Anda, ya silakan. Tapi kalau kita mau main-main jujur-jujuran teman-teman, coba Anda buktikan deh kepada saya bahwa Isa itu bukan tokoh fiktif. Coba. Saya tuh masih membuka ruang loh. Saya pernah berdebat dengan Ardiansyah. Permasalahan Isa ini tokoh nyata atau tokoh fiktif yang dibandingkan dengan Yesus Kristus. Ko Henry, terima kasih banyak kok ya. Thank you kok. Siksa abad ke-16, terima kasih. Ya, saya pernah diskusi dengan Ardiansyah. Ardiansyah tidak bisa membuktikan kepada saya kajian-kajian arkeologi secara akademis yang membuktikan bahwa Isa itu benar ada, tuh nggak pernah dibuktikan. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan sosok yang bernama Isa jikalau mohon maaf ya tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah biasanya teman-teman Islam itu dia akan akan menggunakan catatan-catatan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah pun itu juga saya bisa kritisi itu. Coba pertanyaan saya begini, penulis-penulis sirah nabawiyah ini kan tidak pernah sezaman dengan Isa, betul tidak? Jangankan dengan Isa, bahkan dengan Nabi Anda saja itu jaraknya lumayan jauh begitu. Pertanyaannya, ini penulis-penulis sirah nabawiyah, penulis-penulis catatan-catatan daripada kisah para nabi yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Ini mereka dapat informasinya dari mana? Betul nggak teman-teman? Ini penulis-penulis sirah nabawiyah ini mendapatkan informasi bahwa Isa ini begini, Isa itu begitu, Isa itu melahirkan di bawah pohon kurma, Isa itu dikandung hanya selama 9 jam misalkan di dalam sirah nabawiyah Ibnu Hisam. Ini ulama alim ulama di abad ke-7, abad ke-8 ini dapat informasi dari mana? Kalau Isa itu hidupnya, kronologis kehidupannya Isa itu seperti itu dapat dari mana mereka informasinya? Coba. Bang Huro, terima kasih banyak. Kalau kitab sucinya kami itu jelas, ya kan?
penulisnya itu diverifikasi oleh saksi mata. Makanya Santo Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 mengkonfirmasi, sebab apa yang telah kami tuliskan, apa yang telah kami dengar dengan mata kami pegang dengan tangan kami dengar dengan telinga kami, itulah yang kami tuliskan dan kami beritakan kepadamu berkaitan dengan firman Allah yang hidup itu. Jadi kisah tentang kehidupannya Yesus sebagai manusia, kisah tentang Yesus sebagai Allahu Akbar, itu bisa terverifikasi dan terkonfirmasi oleh saksi mata. Betul tidak teman-teman? Nah ini pertanyaannya, penulis-penulis sirah Nabawiyah Ibnu Hisham mengatakan jikalau Isa ini dilahirkan di bawah pohon kurma, Isa ini kemudian dikandung hanya selama 9 jam, Isa ini memiliki 3 murid. Ini penulis-penulis sirah Nabawiyah ini mendapatkan informasi tentang kehidupan Isa dari mana? Coba teman-teman Islam, coba jawab dulu pertanyaan saya. Dari mana ini penulis-penulis kisah-kisah Israeliani mendapatkan informasinya dari mana coba? Dari mana? Karena penulis-penulis sirah Nabawiyah yang menceritakan tentang kehidupan Isa Al-Masih kan tidak sezaman dengan Isa. Coba akal dan logikanya itu direkonstruksi. Coba berpikir secara akademis. Dari mana penulis-penulis ini mendapatkan informasi tentang kehidupan Isa? Tapi nanti ujung-ujungnya mereka jawab begini, Ko Henry. Dari Bible. Coba silakan teman-teman. Gak usah jauh-jauh ke sirah Nabawiyah. Tak perlulah kita jauh-jauh ke sirah Nabawiyah. Coba kita tanya saja Al-Quran. Dari mana Al-Quran ini memverifikasi bahwa Isa ini dilahirkan di bawah pohon kurma, bahwa Isa ini kemudian itu tidak disalib namun diserupakan. Al-Quran ini dapat informasi dari mana? Jikalau teman-teman muslim mengatakan itu kan dari Allah, astaga, ya kalau sudah statement Anda seperti itu ya berarti tidak akademis. Bukti Allah itu nyata, itu klaim lovers. Itu klaim. Anda bisa membedakan klaim yang berisi fakta atau klaim kosong menurut opini. Bisa nggak membedakan itu? Ya kalau Anda mengatakan bahwa itu bukti daripada kebenaran Allah, ya sekarang tunjukkan kepada saya bukti-bukti arkeologi di zamannya Isa yang menceritakan eksistensi dan keberadaan Isa ini. Ya kalau misalkan Anda tidak dapat membuktikan dengan kajian-kajian dan analisa data yang objektif, makanya mohon maaf, jatuhnya itu hanya klaim Anda saja. Semua dijadikan objek penderita. Iya, semuanya dijadikan objek penderita. Ya, coba. Selamat host, Anda sudah terjebak dalam agama, dalam konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam kekristenan itu konsep yang mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Allah. 1 Korintus 8 ayat 4. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah yang esa. Siapa Allah yang esa? 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang wahid. Bagi Knatia, terima kasih. Selamat sore juga Ibu Dami. Happy Sunday. Happy Sunday. Ini hari Senin ya? Apakah engkau pernah bermimpi, Jackson? Bermimpi. Saya pernah bermimpi. Tetapi saya tidak pernah menjadikan mimpi itu sebagai pembenaran saya untuk jadi nabi. Katolik yang membahas tentang debaters. Katolik yang membahas tentang debaters maksudnya? Yesus kan cuman guru, siapa yang bilang dia Tuhan? Yesus sendiri. Yohanes 13 ayat 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, maka tepatlah yang kau katakan sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi kata siapa Yesus hanya guru? Kata nabi Anda.
Janganlah dicampur-campurkan Islam dengan Kristen. Sorry, siapa juga yang mau mencampurkan agama Anda dengan kekristenan? Kekristenan itu adalah agama yang independen, tidak perlu menggunakan pembenaran-pembenaran dari kitab Anda seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum Muslim. Coba Anda buktikan kepada kami bahwasannya ada orang Kristen yang menggunakan Al-Quran untuk membenarkan iman kekristenan. Nggak pernah. Kalau oknum-oknum ustadz yang menggunakan Bible sebagai pembenaran eksistensi Nabi Anda banyak. Oh, itu kita baca atau dipelajari dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu berkorelasi. Perjanjian Lama itu tentang nubuat bahwa Allah itu akan menjadi manusia. Perjanjian Baru itu berbicara tentang penggenapan Allah yang benar-benar nyata sebagai manusia. Terus aja kafir. Ya, kami adalah kafir. Kafir itu kepanjangan dari kaya firman Tuhan. Makanya kalau Anda bertanya tentang kekristenan sama orang Kristen, kami bisa menjelaskan pertanyaan Anda dengan menggunakan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau orang Kristen bertanya sama teman-teman kita dari Kadrun, kitabnya seperti tidak ada fungsinya. Makanya saya punya slogan, Muslim bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Kadrun kejang-kejang kesurupan, bibir pecah-pecah sariawan. Nah. Yesus adalah Allah. Apa bedanya kita dengan manusia? Apa bedanya dengan kita manusia? Perbedaannya, Yesus itu adalah Allah. Makanya dia bisa bangkit dari kematiannya. Maka daripada itu dia bisa membangkitkan kemanusiaannya setelah kematian. Ya kan? Yesus sebagai Allah bisa membangkitkan manusianya di hari yang ketiga. Sedangkan Nabi Anda baru dikuburkan setelah kematian di hari yang ketiga. Yang ngarang itu yang mengaku-ngaku datang ke dunia ini untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Tetapi ketika dipertanyakan tentang kitab-kitab terdahulu, mereka tidak bisa menjawab. Nah, itu yang ngarang. Oten bingung dengan Bible-nya sendiri. Orang Kristen manapun tidak pernah bingung dengan Bible-nya. Kalau Anda tidak percaya, Anda undang ustadz yang punya ilmu untuk bertanya kepada saya tentang Bible. Silakan. Undang satu ustadz yang mau berdialog dengan saya. Ya, kalau Anda mengatakan saya bingung. Mak lampir aja bangkit dari kuburnya. Iya, mak lampir saja bisa bangkit dari kuburnya. Masa nabimu nggak bisa bangkit? Nah. Mak lampir saja Anda percayai bisa bangkit dari kuburan. Masa Nabi Anda yang Anda katakan kekasihnya Tuhan tidak bisa bangkit? Wah. Coba ada lagi nggak komentar-komentar? Kita bahas-bahasin komentar aja. Naik ke Rumbang Zuma, suruh Zuma datang ke sini. Saya sudah naik ke roomnya Zuma 2 kali. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, alhasil saya diturunkan. Iya betul kan, Pak Dokter Snoopy, Kak Justinus? Dia mengakui mak lampir bisa bangkit dari kematian. Loh, bagaimana dengan nabimu? Masa nabimu tidak bisa bangkit dari kematian, mak lampir saja bisa? Gimana? Kata Ustadz yang ceramah namanya Ibu Adam Siti Anissa. Ya terserahnya aja lah. Nabi manusia. Ibu Dami, terima kasih banyak Ibu Dami, terima kasih. Emang kamu bisa bangkit? Saya tidak bisa bangkit atas kuasa saya, tetapi saya pasti akan bangkit karena kuasanya Tuhan Yesus. Itu perkataan Yesus. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan orang yang sudah mati tidak akan mati selamanya, sebab aku berkuasa membangkitkan mereka. Yohanes 6 ayat 40. Jadi orang Kristen tidak pernah berkuasa membangkitkan dirinya, tetapi Tuhan kamilah yang berkuasa untuk membangkitkan kami. Dibuktikan oleh Yesus ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian di hari yang ketiga. Tadi Anda percaya bahwa mak lampir saja bisa bangkit dari kematian, Jackson. Loh, mak lampir saja bisa bangkit dari kematian. Masa Nabi Anda nggak bisa? Wah. Logikanya, masa mak lampir lebih berkuasa daripada junjungan Anda? Teman-teman bantu tap-tap layar teman-teman ya. Jangan lupa bantu posting ulang. Apakah betul Allah? Jangan teman-teman. Mak lampir adalah setan. Ya makanya saya bilang tadi, masa setan lebih berkuasa daripada kekasih Tuhanmu? Justru itu menjadi tanda tanya.
Bukankah yang berkuasa untuk memberikan kebangkitan setelah kematian itu hanya Tuhan? Betul tidak teman-teman? Kalau Anda percaya setan saja itu bisa bangkit dari kematian, bagaimana mungkin Nabi Anda tidak bisa bangkit dari kematian? Berarti maksud Anda setan lebih berkuasa begitu? Kan kena lagi. Rubah saja mak lampir adalah Tuhan. Ya nggak mungkin dong, karena kan mak lampir tidak berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Tapi begini, lebih baik kamu percaya dengan mak lampir daripada kamu percaya bahwa batu itu bisa memberikan kamu pengampunan. Bodoh amat, ya nggak apa-apa. Kalau kamu merasa bodoh ya nggak apa-apa, karena kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenapa tidak semua orang Kristen percaya dengan Tritunggal? Orang Kristen mana yang tidak percaya dengan Tritunggal? Kalau sudah berbicara tentang kekristenan itu tidak pernah lepas dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi syarat menjadi murid dan pengikutnya Yesus apa tadi? Percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah yang satu. Karena dalam teks Yunani kata nama di situ menggunakan kata onoma. Onoma itu sifatnya tunggal. Jikalau Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus ini bukanlah Allah Tritunggal, ya seharusnya Yesus itu mengatakan baptislah mereka dalam nama-nama, onomata. Tetapi dalam teks Yunani onoma sifatnya tunggal, 3 pribadi dengan 1 hakikat sebagai Allah. Kata Edis buang ke tong sampah, ya Edis itu siapa? Edis itu siapa? Ya kalau Edis mau buang istilah Tritunggal ke tong sampah, ya itu haknya dia. Emangnya iman kekristenan bergantung sama Edis TV? Sebelum ada Edis TV, orang Kristen sudah ada kok. Mana sih Om itu? Banyak ada Wanas itu bukan Kristen. Wanas itu bukan Kristen, Saksi Yehova itu bukan Kristen. Nestorian itu juga bukan Kristen. Ya, Nestorian itu adalah kelompok-kelompok Arianisme. Nestorian ini adalah kelompok-kelompok Nasrani yang tertulis dalam Al-Qur'anmu itu loh. 1 Yohanes 4, Rasul Yohanes mengatakan apa? Antikristus itu yang menyangkal baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya kalau Anda menyangkal Bapa dan Putra adalah pribadi yang berbeda, ya kamu bukan Kristen. Katanya Rasul Yohanes, kamu antikristus. Manusia bukan Allah. Yang mengatakan Allah adalah manusia siapa, Dek? Orang Kristen manapun tidak pernah mempercayai manusia itu jadi Tuhan. Di dalam kekristenan itu Allah yang jadi manusia. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Fil badi al kalimatu wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatu Allah. Kalimatullah yang adalah Allah itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Allah yang menjadi manusia itu dalam kemanusiaannya dia memiliki identitas dan nama. Siapakah namanya? Matius 1 ayat 21. Namanya adalah Yesus Al-Masih. Maka daripada itu orang Kristen ketika berdoa Bismillah wa ibn wa ruhil kudus ilahin wahid. Jadi Allah yang wahid itu hanya Allah Tritunggal. Selain Allah Tritunggal hanya Allah palsu. Abangnya jago banget dong. Makanya banyak ustadz itu ketika berdialog dengan saya rata-rata mereka kalah dengan saya. Lo dicari nandar, suruh nandar ke sini. Ngapain nandar cari-cari saya? Suruh nandar datang ke sini. Kok saya yang datang ke tempatnya dia? Tuhan 3 ngakunya 1. Kitab suci kami mengatakan Yesus dan Bapa itu 1. Yohanes 10 ayat 30. Yesus mengatakan Ana wal abi wahidun, katanya Yesus. Aku dan Bapa itu wahid. Bukankah dalam kitab Anda yang wahid itu hanya Allah? Ketika Yesus mengatakan Ana wal abi wahidun, aku dan Bapa adalah wahid, berarti Yesus adalah Allah. 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Kenapa harus menggunakan penambahan? Bukankah perkalian bisa? Bukankah pembagian bisa? Nah, kena layang. Kasihan. Yang kasihan itu katanya kekasih Tuhan, tetapi tidak dilindungin oleh Tuhan. Meninggalnya mengenaskan gara-gara menelan racun. Nah, itu. Kenapa pecah dengan RK? Nggak ada yang pecah dengan RK kok.
Terus orang Kristen yang pernah dibangkitkan Yesus sendiri siapa? Matius bab 27 ayat 54. Orang-orang kudus dari Yahudi itu dibangkitkan oleh Yesus. Terus siapa yang dibangkitkan oleh Yesus? Yohanes 11 ayat 25. Namanya Lazarus. Pertanyaan saya, kalau Allah itu maha kuasa, Allah Anda maha kuasa, siapa yang sudah pernah dibangkitkan oleh Allah, teman-teman Islam? Coba jawab. Coba dijawab. Siapa manusia yang sudah pernah dibangkitkan oleh Tuhan Anda? Siapa? Silakan. Coba kita naikkan saudara Alde. Ya, selamat malam Ade. Malam bang, malam. Silakan open kamera dulu Ade. Silakan. Luar sopet kah? Silakan Ade open kamera dulu. Silakan Ade. Ade ini Sabar bang, sabar. aduh. Teman-teman bantu tap-tap layar dulu teman-teman. Kita kencangkan sampai 20k teman-teman supaya aman dulu. Ini masih 67 orang yang posting ulang. Jangan lupa love nya juga ya. Ade, apakah Anda ini adalah seorang muslim, Ade? Iya bang, Islam bang. Itu Bang Anton. Oke. Ade seorang muslim sudah dari kapan? Ya dari lahir lah bang, Islam. Ibu Dami kalau mau naik aja Ibu Dami, jangan di bawah. Itu temanya apa bang? Ibu Dami Yesus belajar. itu temanya apa bang? Yesus itu Allah. Temanya ada dua saudaraku. Tema yang pertama, Allah yang Esa itu hanya Allah Tritunggal. Selain Allah Tritunggal itu hanya Allah palsu. Nah, tema yang kedua seperti yang Anda baca ini. Yesus adalah Allahu Akbar. Silahkan naik bertanya. Berarti Yesus ini berarti Yesus ini Tuhan ya bang ya? Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Oh Tuhan. Boleh kita buktikan bang? Boleh, silakan. Apa yang Anda ingin tanyakan untuk membuktikan Ya, bukakan aku bang di ulangan. eksistensinya Yesus Buka- sebagai Allah? Oke, bukakan aku bang di ulangan 18 bang. Ya Anda lah yang buka. Gimana sih kok Anda nyuruh-nyuruh saya? Kan Anda yang mau bertanya, Anda bukakan Bible-nya, silakan Anda baca apa yang Anda mau tanyakan di Oke, di situ. ulangan 18. Hmm. Diam bang. Oke, di ulangan 18 bang. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, yang kutanyakan bang ini bang di ulangan 18 bang, ini firman siapa bang? Itu adalah firman-Nya Allah, yaitu Yesus. Nah, firman-Nya Allah berarti ya, jadi Tuhan berkata seorang nabi akan kubangkit. Ini seorang nabi siapa namanya bang? Itu adalah nubuat yang disampaikan oleh firman Allah kepada Musa dan bangsa Israel, bahwa nanti di perjanjian baru akan dibangkitkan seorang nabi. Nabi di situ siapa? Tentu saja firman Allah tadi dalam kemanusiaannya. Kemanusiaannya Yesus inilah yang kemudian nanti diangkat sebagai nabi. Makanya di dalam Matius 2 ketika Yesus itu baru dilahirkan, orang Majus itu datang untuk menyambangi Yesus dan kemudian mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan Yesus itu datang sebagai manusia dan dalam kemanusiaannya itu dia disebut sebagai Mesias atau raja atas orang-orang Yahudi. Yang kedua, dipersembahkan kemenyan. Kemenyan itu melambangkan Yesus itu dalam kemanusiaannya memiliki gelar sebagai nabi. Yang ketiga ada mur. Mur itu melambangkan Yesus dalam kemanusiaannya itu mendapatkan gelar sebagai imam besar. Di mana dalilnya? Ibrani 4 ayat 15, kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat.
Tafadhol ikhwan, tafadhol ikhwan. Bang Jackson, yang aku pertanyakan nih kan, Tuhan ini dia akan membangkitkan seorang nabi. Nabi siapa yang dibangkitkan? Tuhan Yesus. Jawab. Yang Siapa yang dibangkitkan seorang sepertinya Anda tidak mendengarkan dengan baik jawaban. Apakah Nabi Musa dibangkitkan? Apakah Nabi Ibrahim dibangkitkan? Nabi Abraham? Oke, saya Jawab. ngomong Siapa yang boleh. dibangkitkan Tuhan di sini? Begini, Nah, Ade, silakan. Ayo. itu firman Tuhan yang diberikan kepada siapa, Ade? Kepada Musa kan? Nah, kepada siapa? Siapa? Kepada Musa. Siapa? Kepada Musa. Anda mengatakan, tenang dulu, saya boleh jawab? Saya ngomong dulu ya. Silakan. Oke, begini, Ade. Silakan. Pernyataan Anda itu keliru. Abraham itu terlebih dahulu hidup baru Musa. Bagaimana mungkin nubuat itu untuk Abraham sedangkan Abraham terlebih dahulu hidup sebelum Musa? Maka nubuat itu yang disampaikan oleh firman Allah kepada Musa adalah sebuah nubuat yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Siapakah sosok nabi yang dimaksudkan oleh Allah di situ? Tentu saja Yesus dalam kemanusiaannya tadi saya jelaskan. Kemanusiaannya Yesus ini menyandang 3 gelar besar. Sebagai raja, makanya ketika orang Majus itu datang menyambangi Yesus, orang Majus itu mempersembahkan emas yang melambangkan Yesus sebagai Mesias. Yang kedua, ada emas kemenyan. Kemenyan itu melambangkan Yesus datang sebagai nabi. Yang ketiga, ada mur. Mur itu melambangkan Yesus datang sebagai imam agung. Jadi kata nabi yang dibangkitkan itu tertuju kepada Yesus dalam kemanusiaannya. Tafadhol ikhwan. Silakan. Yang aku tanya, Bang, seorang nabi. Nabi ini Tuhan apa nabi, Bang? Nah, ayo, aku tanya. Untuk Yesus dalam kodrat manusianya, kemanusiaannya ini memiliki 3 gelar. Dia datang sebagai Mesias, dia datang sebagai nabi, dia datang sebagai imam. Masa nggak nyimak? Dari tadi Ibu Dami aja nyimak. Jadi itu nubuat yang diberikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu akan memberikan satu sosok nabi dari kodratnya Yesus sebagai manusia tadi. Ngerti nggak? Tadi abang bilang Musa, sekarang abang bilang Yesus lagi kemanusiaannya. Gimana ini kau ini? Astaga Tuhan Pelan-pelan kau ini. Abang bilang baru Musa. Coba Lagi Yesus. yang Lalu tadi kemanusiaannya. Anda tunjuk. Yang tadi Anda tunjukkan saya kan kitab Ulangan toh. Betul nggak? Nah, ulangan 18. Ya, Ceveli, selamat bergabung JC. Ya, gimana? Bang, sabar Bang. Diulang 18. Bang, ini firman siapa Bang? Itu firmannya Allah kepada Musa. Sabar, oke. Firman Allah. Apakah Allah dibangkitkan apakah Allah membangkitkan Musa? Loh kok Allah membangkitkan Musa? Itu firman Allah. Dengerin, itu firman Allah untuk Musa sebagai nubuat atau janji bahwasannya setelah Musa ini nanti akan ada nabi yang diangkat. Jadi nubuat itu bukan tertuju kepada Musa, tetapi nubuat itu disampaikan oleh Allah kepada Musa supaya Musa ini menuliskan dalam kitabnya janjinya Tuhan itu bahwa nanti akan dibangkitkan seorang nabi setelah Musa. Siapa dia? Yesus dalam kemanusiaannya tadi. Kemanusiaannya Yesus inilah yang memiliki 3 gelar utama. Sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Bang, saya tanya Bang. Nabi dan Tuhan ini beda apa sama Bang? Kau kalau dekat sama saya, adik saya tempeleng kau dia. Kalau Anda bertanya, apakah Nabi akan kubangkitkan? Seorang nabi akan kubangkitkan kata Tuhan. Ya, Nabi ini terus siapa?
Nah, nabi ini siapa, Bang? Ayo jawab. Nabi ini siapa? Nabi di situ tertuju kepada Yesus dalam kemanusiaannya. Nah, berarti ini Yesus nabi atau Tuhan, Bang? Yesus itu adalah Allah dalam keilahiannya dan adalah nabi dalam kemanusiaannya. Nah, carikan aku data, Bang, kalau nabi bisa jadi Tuhan di Bible. Ayo. Yang mengatakan nabi jadi Tuhan itu siapa? Saya mengatakan Yesus itu nabi dalam kemanusiaannya, tetapi dia Tuhan dalam keilahiannya. Bang, kata firman Tuhan, Bang, seorang nabi akan kubangkitkan. Nah, ini seorang Tuhan berkata loh. Tuhan berkata, seorang nabi akan kubangkitkan. Nah, aku tanya, ini yang dibangkitkan oleh siapa, Bang? Nabi siapa? Namanya siapa, Bang? Ayo. Itu gelar nabi untuk Yesus sebagai manusianya. Tadi kan saya bawakan ayatnya. Yesus ini nabi atau Tuhan, Bang? Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan dalam keilahiannya dan sungguh-sungguh manusia dalam kenabiannya. Ini, Bang, seorang nabi, bukan dikatakan seorang Tuhan. Seorang Tuhan akan kubangkitkan. Gak ada, Bang. Di sini seorang nabi akan kubangkitkan. Ya memang nubuat itu memang untuk Yesus dalam kemanusiaannya, Bang. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Aduh. Itu nubuat untuk Yesus dalam kemanusiaannya, Bang. Ngerti gak? Dan tadi saya katakan, ketika firman Allah itu menjadi manusia, kemanusiaannya Yesus ini kan bukan Allah. Kemanusiaannya Yesus itu bukan Allah, Bang. Makanya orang Kristen percaya bahwa dua kodratnya Yesus ini bersatu dalam pribadi ilahinya, tetapi tidak tercampur dan tidak melebur. Nah, ketika firman Allah itu menjadi manusia, kemanusiaannya Yesus inilah yang menyandang gelar sebagai nabi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 8, sebab semua firman-Mu atau perkataan-Mu ya Bapa telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Malah turun. Ini simple loh. Jackson lagi ngasih vitamin ke jangan kayak gitu, teman-teman. Masa sesederhana ini saja nggak paham Tuhan Yesus? Ketika Anda bertanya apakah Yesus nabi? Iya, nabi dalam kemanusiaannya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Makanya ketika 3 orang Majus itu datang kepada Tuhan Yesus, 3 orang Majus itu kan mempersembahkan emas. Betul nggak, teman-teman? Emas itu melambangkan Yesus ini adalah penggenapan dari nubuat Mesias yang akan datang di dalam Kejadian 3 ayat 15. Mesias itu disebut sebagai raja atas orang-orang Israel. Kemudian orang Majus itu mempersembahkan kemenyan. Kemenyan itu memperlambangkan Yesus itu datang sebagai nabi. Makanya ketika ada orang-orang Yahudi yang datang kepada Yesus, bukankah engkau adalah nabi? Yesus mengatakan, engkau mengatakan itu dan itu benar. Yang ketiga, emas, kemenyan, dan mur. Mur itu memperlambangkan Yesus dalam kemanusiaannya datang sebagai imam agung. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar kita ini adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita dan menjadi pengantara antara kita kepada Allah untuk mendamaikan dosa kita. Ini 3 gelar besarnya Yesus. Jadi orang Kristen manapun tidak pernah menyangkal kenabiannya Yesus dalam kemanusiaannya. Masa tadi dia mengatakan nubuat itu Jackson untuk Abraham katanya. Astaga. Bagaimana mungkin nubuat itu untuk Abraham, sedangkan Abraham itu hidup jauh sebelum Musa itu ada. Nubuat itu janji yang akan terjadi setelah nubuat itu disampaikan, bukan sebelum, Pak.
Aku nih kalau ketemu dengan orang-orang kayak gitu tuh kadang-kadang malas teman-teman melanjutkan pewartaan ini. Jujur aja, kadang-kadang tuh capek kita bertemu dengan orang-orang kayak gitu. Aduh, diulang-ulang. Ade, ade. Jadi dua fungsi selain sebagai Tuhan bisa jadi sebagai manusia. Ini nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Kenapa nggak masuk akal? Sedangkan manusia aja dalam kehidupannya bisa memiliki dua gelar kok. Betul nggak? Gelarnya sebagai presiden di pemerintahan ini dan gelarnya sebagai anak ibunya di rumah. Betul nggak? Manusia saja bisa memiliki banyak gelar dalam fungsinya. Masa Tuhan nggak bisa? Gimana sih? Betul kan teman-teman? Manusia saja bisa memiliki dua pekerjaan dalam pribadinya yang satu. Pekerjaan di dunia pekerjaan itu dia menjadi bos atas perusahaannya, bergelar sebagai bos misalkan. Di rumah tangga dia bisa bergelar sebagai ayah ataupun ibu rumah tangga. Manusia saja bisa memiliki fungsi ganda. Masa Tuhan nggak bisa? Aneh-aneh aja teman-teman ini. Coba Ade. Dede. Ya Ade, silakan deh. Mereka mau mengukur Tuhan tak terbatas dengan otak mereka yang terbatas seperti debu tanah. Iya, mereka itu membatasi Tuhan. Makanya secara tidak langsung ya sebenarnya mereka yang Tuhan atas Tuhan mereka. Halo Ade. Ini sudah otaknya Ade ini agak ngelek-ngelek, jaringannya juga ngelek-ngelek. Sudahlah. Kamu naik ke roomnya Pak Dehe aja lah. Agama penjajah kok bangga. Coba buktikan kepada saya bahwa kekristenan itu agama penjajah. Kalau kamu baca sejarah, ya, latar belakang dan pengalaman agama yang paling banyak menjajah, ya, bangsa yang mengatasnamakan agama untuk menjajah bangsa-bangsa lain itu kebanyakan agamamu. Konstantinopel, Armenia, kemudian apa lagi? Rumania, kemudian apa lagi? Yerusalem, kemudian apa lagi? Wilayah Timur Tengah, Mesir, Lebanon, Syria. Bukankah semua itu adalah bekas jajahan-jajahan Ottoman Turki yang memaksakan mereka semua untuk mengganti agamanya? Spanyol, wilayah Prancis, Portugal. Itu kan semuanya adalah korban-korban dari kebengisan kalian yang datang atas nama agama kok. Balikkan tuh. Ya, gereja Hagia Sophia tuh balikkan. Itu punyanya orang Kristen, bukan punyamu. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Gereja Katolik itu pernah merampas ataupun merebut tempat ibadahnya orang. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Kamu balikkan tuh gereja Yohanes Damaskus, itu punyanya orang Kristen. Kenapa kalian ambil? Kamu penjajah, teriak penjajah. Kalian itu penjajah. Coba perang yang terjadi di wilayah Tanah Batak itu, yang membuat banyak orang-orang Batak itu meninggal karena mempertahankan agamanya. Siapa pelakunya? Kalian itu kalau mau ditamparkan sejarah kalian terdiam nanti kalian. Coba naik sini. Jangan cuma berani typing di bawah saja, kamu nggak punya ilmu, kamu takut kan kamu. Oke lah teman-teman, sepertinya kita rungkat dulu teman-teman ya, karena aduh ini cuacanya panas sekali ya. Saya sudah keringatan ini teman-teman ya. Ko Henry, Ibu Dami kenapa tidak mau naik? Bang Huro, Kakak Berbaik, Kak Justina, Kak Yeste, Bang Ignatia, teman-teman semua. Jackson pamit undur diri dulu ya teman-teman ya, karena ini akun saya masih dalam tahap pemulihan nih karena banyak pelanggaran yang kena. Dan kemudian kita istirahat dulu teman-teman untuk beberapa jam ya. Mungkin nanti kalau berkesempatan untuk live, kita live lagi teman-teman ya. Karena saya mau mengerjakan proposal dulu. Proposal. Sukses selalu Bang. Terima kasih Bang Faro. Thank you teman-teman. Ko Henry terima kasih banyak ya Ko sudah
berbagi tadi, kemudian Ko Kaisar, kemudian teman-teman semua, berkah dalam ya. Semoga kiranya damai Kristus senantiasa menyertai kita semua teman-teman. Selamat hari Senin, selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, dan selamat merayakan dan memperingati pesta diangkatnya Bunda Maria ke surga. Semoga Santa Perawan Maria senantiasa menjadi pendoa untuk kita yang masih berziarah di muka bumi ini ya. Kita akhiri live kita ini dengan membuat tanda salib. Bismillah wa ibn wa ruhil kudus ilahin wahid. Bismil Yesu al Masih.